On this Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ki- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ya, dengan kemarin baru ditunda karena ternyata kok pada sibuk termasuk saya yang sok-sokan sibuk. Nah, ini hari ini kita akan bicara Udah, tentang gak usah nangis gitu, distribusi gak usah nangis gitu. original. Apa? Lanjutin. Gak usah nangis, gak usah nangis. Suruh Lanjut, gak lanjut. nangis, bro. Jadi kita akan ngomong tentang distribusi Origias. Nah, di sini saya sendiri sebagai moderator merangkap presentator. Nah, kita sebelum memulai acara pada kesempatan kali ini izin izin ini ya, izin menginstruksikan bersama-sama untuk berdoa sesuai akidah Islam karena semua Islam, anjay. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa dijeda dan dilanjutkan nanti. Baik, di sini teman-teman kita tanpa berlama-lama kita akan bicara terkait paper saya yang pertama, yaitu tentang distribusi Origias di Sundaland, Indonesia. Jadi kita akan membahas dari dari mungkin nanti lebih ke morfologinya. Jadi untuk genetik itu tidak kita bahas terlebih dahulu. Begitu, tapi nanti ad- ada lah sedikit-sedikit kita bahas tentang genetik, tapi bukan yang utama sekali. Begitu. Jadi ini artikel saya, ya teman-teman. Judulnya Distribution Map Revision of Rice Fish Argenicity D Origias spp based on Morphological Identification in Sundaland, Indonesia. Sebagaimana judulnya ya. Jadi kita akan bicara tentang pemetaan distribusi dari si ikan padi ini sendiri ya, rice fish ikan padi begitu, yang kemudian di Indonesia terutama di Jawa, mungkin orang tidak menyadari dan biasanya dipanggil gatul begitu. Tapi kalaupun ini memang dipanggil gatul, saya tidak tahu sejarahnya, tapi kalaupun dia dipanggil gatul, maka ini adalah gatul yang asli Indonesia, bukan yang introduksi begitu ya. Kalau gatul yang biasa kita temukan kan introduksi. Nah, ini yang gatul asli Indonesia begitu. Nah, lalu kemudian revisi dari persebaran tadi, dalam artian mungkin lebih ke update ya. Nah, update dari pemetaan persebaran dari Origias ini berdasarkan identifikasi morfologinya nanti. Begitu. Dan kita akan fokuskan di Sundaland, Indonesia. Sundaland, Indonesia ini nanti mencangkup apa saja, kita akan coba bahas di slide berikutnya. Nah, ini teman-teman. Jadi, untuk latar belakangnya sendiri, kita mulai dari filogenetik yang dikeluarkan oleh Sudasinghe et al. 2022, di mana Sudasinghe ini mempetakan, ya teman-teman, kalau misal bisa dilihat di sini ya, ini ada 4 grup. Yang pertama adalah grup Javanicus. Lalu kemudian yang kedua adalah grup Celebensis. Yang ketiga adalah grup Latipes. Dan yang keempat, ini adalah Orisia setnae, ini grup setnae, gitu ya. Jadi, kita punya 4 grup dalam filogenetiknya Sudasinghe. Seperti itu. Nah, jadi kita akan fokus ke grup Javanicus, di mana grup Javanicus ini memiliki similaritas morfologi yang tinggi sekali antar anggotanya. Begitu. Nah, anggota dari grup ini itu ada Orisias javanicus, Orisias hapsi, Orisias huayangensis, Orisias carnaticus, Orisias dancena, Uwai, dan Minutilus. Di mana singkat cerita, ya, grup Javanicus ini yang bisa ditemukan di Sundaland, bukan grup Javanicus saja sebenarnya, tapi dari keseluruhan keluarga Adrenistidae ini ya, dari keempat grup ini memang yang bisa ditemukan di Sundaland Indonesia, yang mungkin di kemudian slide akan saya singkat sebagai PSI begitu ya, paparan Sunda Indonesia maksudnya.
Nah, itu adalah dua saja, yaitu Orisias javanicus dan Orisias hapsi. Begitu. Jadi cuma dua itu saja. Begitu. Nah, Orisias javanicus ini dari paparan Sunda Indonesia sampai ke Thailand. Begitu persebarannya, jadi cukup luas, gitu ya. Namun Orisias hapsi ini hanya di Jawa bagian barat saja, di mana di Orisias hapsi ini untuk catatan yang terrecord di jurnal ilmiah ini adalah Bandung dan Jakarta, seperti itu. Nah, tapi dengan laporan-laporan yang ada dan mungkin tidak terdokumentasikan dengan baik di jurnal ilmiah, itu sebenarnya banyak laporan, tapi memang sekitaran baratnya Pulau Jawa. Begitu saja. Dan ini adalah persebaran yang sudah umum sekali. Jadi untuk Orsia Sapsi, kalau misal ditemukan katakan di Bogor, katakan di di Bekasi dan lain sebagainya, itu tidak dianggap asing. Nah, Orsia Sapsi ini kecenderungannya ada di daerah tinggi. Namun Orsia javanicus ini di daerah-daerah rendah. Seperti itu. Itu kecenderungannya. Begitu. Nah, Orsias javanicus maupun Orsias hapsi di paparan Sunda Indonesia ini literaturnya sangat sedikit sekali sehingga memang untuk Orsias sendiri secara umum di Sundaland Indonesia itu saya rasa perlu untuk digali lebih jauh sehingga saya ketika menyelesaikan S2 saya mengambil topik ini seperti itu. Nah, pendekatannya nanti untuk membaca persebaran ini, persebaran dari Orisia javanicus dan Hapsi, saya menggunakan pendekatan ekoregion. Jadi, region atau wilayah yang di yang didasarkan pada pembagian-pembagian pola-pola ekologisnya. Begitu. Jadi ekoregion. Sebenarnya ekonya ini ekologi, begitu ya. Merujuknya ke sana. Nah, ekoregion ini itu di ini ya ditentukan oleh tiga hal paling tidak, yaitu pola biodiversitasnya. Jadi kita harus cek nih antara daerah satu dengan daerah lain ketika dia itu memang biodiversitasnya itu masih mirip-mirip, oke ini bisa dinyatakan sebagai satu ekoregion yang sama. Gitu. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan selanjutnya, hubungan ekologisnya masuk akal nggak kalau semisal dia ini masih satu ekoregion berdasarkan abiotik dan biotiknya di situ. Makanya kita melihat ekologinya di situ. Lalu kemudian juga sejarah evolusionernya dia. Jadi kan kita tahu bahwasanya bentuk bumi itu selalu berubah-ubah. Lalu kemudian juga baik biotik dan abiotik. Ini kondisinya terus mengalami perubahan. Begitu. Nah, kita bisa lihat dari sejarah evolusionernya dia. Apakah satu daratan dengan daratan yang lain ini pernah tergabung dulunya, sehingga dia layak dinyatakan satu ekoregion. Atau kemudian memang dia benar-benar terpisah, dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat dari sejarah evolusioner, termasuk sejarah-sejarah geografinya yang saya maksud tadi ya. Seperti itu. Nah, lalu kemudian kita akan lebih jauh membahas tentang ekoregion ini sendiri, di mana ekoregion ini kalau berdasarkan ini ya, Chua et al. 2019 sebenarnya, sorry, ini salah saya. 2019 ya, ini di Chua et al. Itu artinya kalau digabung dengan itu ya, dengan dengan catatan persebarannya, berarti Orisias javanicus itu ada di semua ini apa ada di semua ekoregion kecuali yang mungkin tengah-tengah begitu itu ini mungkin agak sulit gitu ya seperti BHL ini ya. Tapi kita lihat kalau Hapsi itu dari catatan selama ini adanya di SWJ saja. SWG ini itu bisa teman-teman lihat di sini ya untuk singkatan-singkatannya ya. SWG ini adalah Southern Sumatra and Western Java.
Tapi dia tidak pernah ditemukan di Sumatera. Jadi khusus di Jawa ini saja, di titik ini, Hapsi ditemukan. Begitu. Tapi kalau Javanicus itu nyebar di mana-mana. Seperti itu. Nah, Sundaland sendiri ya, secara garis besar ini merujuk pada daerah-daerah yang teman-teman bisa lihat petanya ini. Seperti itu. Itu Sundaland. Nah, Sundaland Indonesia berarti kita bisa pecah lagi di apa pecah lagi seperti ini mungkin ya. Saya garis ini saja. Nah, seperti ini mungkin. Nah, ini Sundaland Indonesia atau PSI itu sendiri. Yang saya maksud PSI. Ini PSI. Oke, PSI. Nah, seperti itu teman-teman. Sebenarnya atas itu mainland itu kita tidak tidak bahas mainland dulu sekarang. Jadi kita bahas apa untuk Sundaland itu yang dimaksudkan yang ini Sundaland Indonesia itu yang saya garis. Oke, jadi untuk yang masuk pada tatanan Indonesia ini sekitar 10 ekoregion. Begitu. Aceh, lalu kemudian SWM, SCS, dan lain sebagainya. Di sini ada kalau Kalimantan ini KPS, BHL dan EBR untuk apa ya? Untuk batasnya begitu ya. Nah, itu. Selanjutnya adalah metode yang saya gunakan dalam artikel ini, yaitu sampling lapang. Saya menemukan 11 lokasi di sini. Ada dari Lampung, lalu kemudian Belitung, Pulau Belitung, lalu kemudian Banten, Bogor, Lamongan, Salatiga, Balikpapan, Pontianak, Malang, Padang, dan Indragiri. Jadi teman-teman dalam gambar ini bisa teman-teman bandingkan juga ukurannya, di mana 1 sentinya itu ini 1 sentinya itu sekian. Ini ya sudah saya garisi. Nah itu 1 senti. Jadi teman-teman bisa lihat di sini karena nanti Orchias javanicus dan Hapsi ini juga salah satunya dapat dibedakan dari ukurannya. Seperti itu ukuran maksimalnya dia. Nah, lalu kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini bahwasanya kalau yang bulatan kuning ada di gambar spesimennya, maka ini ditangkap di daerah Payau. Tapi kalau semisal merah, dia ditangkap di daerah air tawar. Seperti itu. Nah, dari gambar ini teman-teman mungkin bisa berhipotesis yang paling kecil ini memang yang memiliki tanda merah. Begitu ya. Nah, lanjut. Di sini adalah hasil metode dan hasil. Jadi di sini kita akan lihat identifikasinya sendiri. Sebenarnya untuk Orisius Hapsi itu di atas ini ya. Ini Hapsi, OH gitu aja ya. OHU gitu. Ini Hapsi. Sorry saya lupa ngasih keterangan. Orisius Hapsi. Nah yang bawah ini Orisius Javanicus. Oja gitu ya. Wih aneh kok elek. Nah Orisius Hapsi ini perutnya itu tidak membentuk apa? Tidak berbentuk cembung. Kalau di bahasanya itu carinated gitu ya. Tidak membentuk karinat begitu ya. Karinat itu cembungan begini nih. Nah, tapi Javanicus itu membentuk cembungan. Lalu kemudian ada juga tulang belakang. Jumlah tulang belakang dari Oryza sapsi ini 27 sampai 29. Namun untuk Javanicus itu 28 sampai 29. Begitu. Nah, cuman untuk dua parameter ini atau dua karakter ini itu tidak saya ukur karena yang pertama untuk bentuk carinated ini cuma muncul di usia dewasa. Nah, sementara ini juga tidak kuantitatif begitu ya, tapi kualitatif dan dia juga tergantung pada ontogeni atau umur atau stadia atau usia dari si ikan ini sendiri. Jadi, karena sampel saya itu akan menggunakan random sampling, sehingga kita tidak
menggunakan khusus yang dewasa saja, tapi juga menggunakan yang kecil juga begitu. Lalu kemudian untuk vertebrate kenapa atau tulang belakang kenapa tidak di ini ya, kenapa tidak diuji karena memang berpotensi merusak sampel seperti itu. Padahal kita membutuhkan morfologi yang kemudian terjaga untuk kedepannya. Jadi saya tidak menguji vertebrate-nya seperti itu. Tapi yang diuji apa? Kita ada, sorry, kita ada untuk ini, untuk banyaknya jari-jari sirip. Di sini ada jari-jari sirip pektoral, begitu ya, yang kita hitung. Kalau Hapsi itu 8 sampai 9, tapi kalau semisal Javanicus itu 10 sampai 13 gitu. Jadi berbeda, tidak ada singgungan di situ. Lalu kemudian kalau untuk sirip analnya itu Hapsi 16 sampai 21, sementara untuk Javanicus itu 18 sampai 25. Jadi ada sedikit singgungan begitu ya. Lalu kemudian untuk dorsal ini kalau Hapsi itu 5 sampai 6, tapi untuk Javanicus itu 6 sampai 8. Jadi ada satu singgungan yaitu di angka 6 saja begitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk tabel di sebelahnya begitu ya. Ini tabelnya. Sorry, sorry. Oke, ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi saya menggunakan 6 spesimen per locality gitu. Sorry, saya besarkan sedikit. Nah, di sini ada 6 spesimen per locality. Nah, untuk di deskripsi ini ya bisa dibandingkan di mana tadi yang kita curigai kecil ya, itu ada Bogor dan Salatiga. Ini memang dia lebih condong ke Orisias hapsi. Begitu. Dengan pengukuran yang teman-teman bisa lihat di sini. Lalu kemudian untuk yang berwarna kuning atau ditangkap di estuari, ini memang condong ke Orisias javanicus begitu. Nah, di sini kemudian dari data tersebut saya menggunakan dendrogram begitu ya. Jadi dendrogram ini itu akan terbentuk dengan sempurna. Ini sedikit tips kalau teman-teman mau menggunakan dendrogram. Jadi kayak filogenetik tapi dia berdasarkan karakter morfologi begitu ya. Nah, ini bisa teman-teman buat dengan apa dengan bentuk yang kemudian memang benar-benar mengerucut seperti ini. Itu tips saya adalah masukkan karakter-karakter yang memang pembeda dari spesies yang teman-teman uji. Katakan teman-teman mau memisahkan dua spesies seperti yang saya lakukan, itu maka teman-teman harus fokus pada kunci identifikasinya dia dan upayakan itu adalah karakter yang bisa dikuantifikasikan, jangan kualitatif. Begitu, kalaupun kualitatif mungkin ya cuma satu dan nol gitu saja. Tapi intinya adalah teman-teman harus ingat kalau membentuk dendrogram itu rawan sekali acak nanti hasilnya tidak terbaca dengan baik kalau teman-teman menggabungkan semua karakter termasuk karakter-karakter yang mereka itu memang tidak berbeda nyata seperti itu gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya sesuai dengan apa yang saya paparkan tadi, maka yang ditangkap di air tawar ini memang memisah sendiri, yaitu untuk populasi Salatiga dan Bogor. Lalu kemudian yang ditangkap di estuari ini membentuk klit sendiri seperti ini ya. Membentuk apa ya? Membentuk kelompok-kelompok gini. Tapi nanti ada kelompok-kelompok kecil begitu, di mana di kelompok-kelompok kecil ini nanti ada sedikit perbedaan dan lain sebagainya, tapi kita tidak akan bahas sedetail itu nantinya, gitu ya. Tapi intinya adalah kita sudah memisahkan antara antara yang ditangkap di tawar dan yang ditangkap di estuari. Dan kemudian
apa untuk asumsinya atau hipotesisnya yang ditangkap di tawar ini adalah hapsi dari morfologinya tadi. Lalu kemudian yang ditangkap di estuari ini adalah Javanicus. Begitu. Nah, lalu kemudian kita petakan. Begitu. Ini peta sebenarnya yang buat ini itu ya, yang tidak hadir hari ini ya, Jusan ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk ekoregionnya di sini, walaupun tidak sesuai dengan warnanya yang digambarkan Jua tadi ya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini ada perbedaan warna. Ini adalah adalah ekoregion gitu ya, SCS gitu ya. Indragiri Hulu ini masuk SCS, lalu kemudian Padang ini masuk ISJ gitu ya bersama dengan Malang. Lalu kemudian apa untuk SWG ini ada Sentral Lampung, Bogor, Serang dan Belitung gitu ya. Lalu kemudian Pontianak ini KPS, Kapuas. Lalu kemudian Balikpapan ini ada EBR gitu ya, Eastern Borneo. Lalu kemudian Salatiga dan Lamongan ini masuk CIJ begitu. Nah, dari peta ini kita bisa simpulkan sebenarnya kalau yang ditangkap di estuari ini memang sudah betul begitu ya, bahwasanya mungkin-mungkin saja itu adalah Javanicus begitu yang warna kuning ya, persebaran warna kuning ini. Tapi kalau yang warna merah teman-teman amati, maka kita tidak lagi berkesimpulan bahwasanya Orchies hapsi ini hanya terpaku pada SWG di Jawa begitu, tapi dia masuk ke Central and East Java atau CEJ gitu ya, ekoregion lain begitu di Salatiga ini tadi. Nah, ini membuat adanya potensi bahwasannya nanti bisa jadi kita menemukan di daerah-daerah lain di CEJ begitu. Atau kalau semisal kita bisa lihat, bisa jadi Orjes Hapsi juga bisa kita temukan di SWG yang ada di ini, yang ada di Sumatera begitu. Atau yang berdekatan dengan CEJ maupun SWG yaitu ISG. Namun ISG ini sebagaimana yang kita tahu daerah selatan Jawa ini dia dipisah oleh gunung, begitu ya. Jadi kalau misal ada histori untuk dia melewati gunung, maka artinya bisa jadi kita akan menemukan Orisias Hapsi itu juga di ISG. Namun kecenderungannya memang teman-teman bisa lihat yang kuning itu biasa apa yang kuning atau estuari ini biasanya Orisia javanicus, yang merah atau di freshwater gitu ya itu adalah Orisia sapsi. Seperti itu. Nah, diskusi di ini ya di bagian diskusi ini kita bisa lihat tadi saya sempat bilang di awal bahwasanya ada potensi misidentifikasi. Oh, bukan potensi misidentifikasi ya, tapi saya di awal bilang similaritas tinggi pada morfologi grup Javanicus. Nah, ini ada ketujuh grup Javanicus. Kita akan bahas yang pertama dulu. Yang pertama, teman-teman, kita bahas Orchies hapsi. Orchies hapsi ini pertamanya, dia diidentifikasi sebagai Javanicus. Begitu, sehingga tidak ketahuan kalau ini sebenarnya spesies yang berbeda. Begitu. Namun, kemudian, ini ya, penemunya, Bapak Habs ya. Ini Hapsi ini kan nama orang nih sebenarnya Habs ini. Nah, Bapak Habs ini dia kemudian menemukan ada perbedaan perhitungan dalam jari-jari siripnya. Begitu sehingga kemudian ketika 1998 ini dijadikan spesies sendiri. Begitu ya, itu Orisia sapsi. Lalu kemudian Javanicus. Javanicus pernah diidentifikasi sebagai Aploceles, Haploceles, dan Pancax. Ini genusnya ya. Nah, genus Aploceles, Haploceles, dan Pancax ini sebenarnya merujuk pada killifish. Kalau teman-teman tahu ikan kili, kalau teman-teman pernah main ke sungai gitu ya, ada ikan seperti gatul yang kemudian kepalanya, tengah-tengah kepalanya itu ada titik silver atau putih. Nah, biasanya kita sebut sebagai gatul India atau kemudian kepala timah begitu.
Nah, itu dia adalah genus Aploceles, gitu ya. Aploceles armatus kalau di Indonesia. Nah, jadi mereka diidentifikasi sebagai inian lain, apa sebagai genus yang lumayan jauh, tidak satu ordo, tidak apalagi satu famili, jauh untuk Armatus, apa untuk Aploceles maupun Haploceles, apalagi Pancax, gitu. Walaupun ini ada revisi-revisi di dalamnya, tapi intinya dia tidak merujuk pada Orisias. Kalaupun merujuk pada Orisias, ini ada pada 1981 kesalahan sebut, yaitu Orisias javan, begitu ya. Ini oke lah kita acuhkan, gitu ya. Tapi yang terakhir pada 1978, gitu ya, ada yang mengidentifikasi Orisius javanicus itu sebagai Orisius melastigmus, gitu. Jadi apa misidentifikasi di situ. Karena kemiripan morfologi dari grup Javanicus ini sendiri termasuk di Orisius javanicus. Nah, lalu kemudian kita bisa lihat Orisius haugianensis ini kalau di paper saya ada ini apa ada kesalahan nama U sama A-nya ini saya balik. Ini kesalahan saya tipe. Nah, itu dia pernah diidentifikasi sebagai Orisius sp. Artinya orang nggak tahu ini itu sebenarnya Orisius apa. Bisa jadi Orisius spesies baru atau spesies yang kemudian memang kompleks atau kemudian spesies yang memang dia tidak ketahui tapi dia dalam artian di sini dia tidak menyebutkan sebenarnya tidak bisa memastikan ini sebenarnya spesies apa gitu. Nah, ini bisa juga kita kita kembalikan pada kondisi di mana morfologinya ini sangat mirip antara satu dengan yang lain. Gitu ya. Lalu kemudian dia juga pernah diidentifikasi sebagai Orisius javanicus. Begitu. Padahal sebenarnya dia adalah Orisius haugianensis. Begitu ya. Lalu kemudian kita berangkat ke Dansena. Di sini lebih parah lagi. Bukan hanya diidentifikasi sebagai kepala timah. Dia diidentifikasi sebagai kepala timah juga di sini ya. Ada dua sini ya. Aploceles dan Haploceles. Bukan kepala timah, maksud saya killifish ya. Tapi dia juga pernah diidentifikasi sebagai Cyprinus. Cyprinus ini kan golongannya ikan mas ya. Bahkan dia diidentifikasi sebagai ikan mas. Nah, ini saya tidak tahu ini kok bisa sampai dia diidentifikasi sebagai ikan mas, saya tidak tahu sejarahnya, gitu ya. Tapi kemudian dia ada di salah pahami, ini pancak ini juga ini killifish. Nah, tapi dia pernah diidentifikasi sebagai Orisius melastigma maupun Orisius melanostigma, seperti itu. Jadi ada misidentifikasi antara Orisius melanustigma, melastigma, melanustigma maupun melastigmus ini dalam hemat saya, sependek pengetahuan saya ini sebenarnya satu spesies yang bolak-balik misspell gitu ya. Apa dia salah spelling bolak-balik gitu ya. Nah, kita ke Orsias carnaticus, ini pernah diidentifikasi sebagai killifish juga, gitu ya. Dan kemudian juga sebagai Orsias melastigma, begitu. Banyak sekali ya melastigma ini, semua-semua diidentifikasi sebagai melastigma. Uai ya, Orsias uai, ini pernah diidentifikasi sebagai Orsias minutilus, begitu. Sementara Orsias minustilus ini pernah diidentifikasi sebagai Orisius sp. Dia tidak berani memastikan ini spesies apa. Begitu. Mungkin ini mungkin Orisius minutilus ini adalah Orisius dengan kasus misidentifikasi paling kecil di antara Orisius lain dalam grup Javanicus. Seperti itu, teman-teman. Jadi, morfologi dari Orisius di grup Javanicus ini memang sangat tricky begitu, sehingga peneliti-peneliti ini dalam sejarahnya itu memang berkali-kali itu misidentifikasi atau salah mengidentifikasi begitu. Lanjut, tetap di diskusi di mana ada potensi pecah genus. Apa yang saya maksud? Kalau teman-teman tadi memperhatikan, ya, tapi mungkin kita tidak bahas ya tadi, tidak bahas rinci. Cuman kalau teman-teman bedah lagi pada grup Celebensis, kita akan fokuskan pada grup Celebensis. Di sini itu ada dua genus, yaitu Adrianicitis ya dan Orisias gitu. Ini Orisias, ini Adrianicitis.
gitu. Artinya ada dua genus dalam satu grup. Sementara ketika teman-teman lihat di seluruh grup ini itu satu genus yang mayor gitu ya. Mayoritas ini satu genus. Satu genus mayor dalam empat grup yaitu Orisias. Tapi di Celebensis kok tiba-tiba ada Adrensitis. Nah, ini tidak umum. Seharusnya kalau memang ada perbedaan genus pada Adrensitis gitu ya, maka harusnya Adrensitis ini membentuk klit sendiri yang terpisah dari para Orisias ini tadi. Begitu. Nah, kemungkinannya artinya, nah ini teman-teman bisa lihat ya di atas, ini adalah ini spesimen salah satu Adrensitis yaitu Adrensitis apa Rosseni. Beda ya dari apa dari Orisias yang kita lihat tadi. Nah, ini memang sangat berbeda sekali morfologinya, tapi dia masuk pada grup Celebensis seperti itu. Dan itu kalau dari morfologi, gitu. Tapi dari genetik ternyata yang muncul seperti ini, gitu ya. Dia masih satu di Celebensis group gitu. Nah, pilihannya dua antara Adrensitis ini masuk ke Orisias lagi, begitu ya, atau untuk Orisias yang di yang di luar ya, yang di luar grup Celebensis ini mendapatkan genus baru ataupun mungkin di Celebensisnya pun juga ada grup baru apa genus baru, mohon maaf, genus baru. Jadi itu kemungkinannya ada genus baru di tiap grup gitu. Nah, ini tinggal kemudian nanti perdebatan para peneliti nanti seperti apa. Seperti itu, teman-teman. Ada apa ya? Ini kalau pendekatannya adalah genetik. Nah, teman-teman sekarang mendapatkan contoh ya, bagaimana kemudian pendekatan genetik dan morfologi ini kadang menjadikan menjadikan perdebatan khusus gitu. Menimbulkan perdebatan khusus itu seperti ini. Secara morfologi kita yakin sekali berbeda, tapi secara genetik dia ternyata masuk di Celebensis dan kemudian menimbulkan pertanyaan, kok yang lainnya masih Orisias? Begitu. Nah, itu, teman-teman. Nah, itu singkat ceritanya, nanti kita bisa diskusi kalau misal kurang ini. Nah, lalu anomali distribusi. Anomali distribusi tadi kita sudah highlight bahwasanya kita menemukan Orisias hapsi baru di CIJ gitu ya. Lalu kemudian sebenarnya distribusi dari si keluarga Adrenocytes ini itu sangat terstruktur sebelum kita debat begitu ya. Nah, itu bahwasanya Setnai ini khusus di salah satu titik di sini, di sekitar sini saya mungkin lupa akuratnya, tapi di sekitar sini ada satu daerah yang kemudian memang itu dihuni oleh Orisia Setnai, gitu ya. Lalu kemudian Javanicus itu ada di sekitar ini, di sekitar mainland sini. Jadi dari India, gitu ya, lalu ke ke sini-sini gitu ya, ke Thailand, kemudian masuk Indonesia, gini, gitu. Ini daerah kekuasaannya si Orisias Javanicus, gitu ya. Bahkan mungkin sampai ke sini-sini. Saya kurang ini ya. Tapi kalau Celebensis itu khusus di daerah-daerah Walase, gitu ya. Baik dia di Sulawesi maupun di Sunda Kecil, begitu. Itu daerah grup Celebensis itu di situ. Lalu kemudian Latipes, ini dia ada di daerah-daerah Asia Timur, gini ya, di Asia Timur. Mungkin sekitar segini. Saya mungkin agak ada kesalahan sedikit atau apa, tapi ini seperti ini. Oh, Vietnam itu masih masuk Javanicus, sorry. Nah, ini jadi mungkin seperti ini. Dari Jepang, lalu kemudian Cina, Korea. Nah, itu masuknya di sini. Tapi khususnya Jepang, begitu ya. Ini Latipes, gitu. Oke, teman-teman. Jadi untuk persebarannya itu sebenarnya setiap grup ini itu punya ciri khasnya. Tapi ada anomali bahwasanya ada laporan Javanicus itu dia ditemukan di Sulawesi dan Lombok di daerah Walase gitu ya.
Apakah kemudian ini kemampuan Eury Halin? Karena kita tahu ya, tadi cuma ditemukan di Muara. Apakah dia bisa nyebrang laut nih? Gitu. Nah, masalahnya kalau dia bisa nyebrang laut, kenapa distribusi dia tidak menembus barrier 2 Indo-Burman di sini? Jadi di sini sebenarnya ada barrier yang kemudian barrier geografis teman-teman. Jadi ada gunung-gunung di sana, deretan gunung ya, termasuk nanti kalau misal ditarik lagi ke Nepal dan lain sebagainya. Nah, itu ada di daerah-daerah Myanmar. Nah, itu sangat terkenal sekali. Kalau misal dia tidak bisa menembus barrier itu, barrier di Myanmar, maka artinya ikan ini itu kemungkinan besar tidak bisa menembus laut. Seperti itu. Nah, masalahnya Orisia javanicus itu hanya ada di di Indonesia ke Thailand. Dia tidak pernah bisa ke India. Di India ini nanti akan spesies yang berbeda lagi. Seperti itu. Jadi tidak ada spesies Javanicus yang masuk ke daerah Asia Selatan. Nah, ini menandakan kemungkinan Orisia javanicus tidak bisa menembus laut walaupun dia punya kemampuan euryhalin. Begitu. Nah, lalu kemudian apakah ada potensi lain? Ya ada. Apakah itu introduksi? Kurang tahu. Apakah itu spesies kriptik yang kemudian diidentifikasi sebagai Orisias javanicus? Ya juga kurang tahu juga. Begitu. Karena morfologinya mirip-mirip gitu ya. Barang jadi itu spesies beda tapi kita identifikasi sebagai Orisias javanicus. Gitu teman-teman. Nah, lalu kemudian keunggulan Orisias ini apa sih kok kok harus diteliti gitu ya? Sebenarnya Orisias ini kenapa kok kita harus meneliti? Itu karena memang potensinya ini besar sekali terutama untuk ilmu pengetahuan. Biasanya juga dijual sebagai hias bisa, tapi warnanya kan transparan dan sebagainya. Itu mungkin kita perlu ada effort sendiri gitu ya. Apakah Orisias nanti akan jadi Orisias glowfish gitu ya? Ya nggak tahu lagi ya. Tapi sebenarnya umum sekali Orisias itu digunakan sebagai organisme model, terutama Orisias yang dari Jepang, yaitu Orisias latipes. Gitu ya. Nah, bersama dengan beberapa ikan lain, yaitu dari genus Danio, ya, Danio ini ikan zebra, teman-teman. Lalu kemudian Takifugu ini ikan buntal, salah satu genus ikan buntal, gitu ya. Jadi yang umum untuk model organisme model ya dari ikan-ikan bertulang keras itu Orisias, Danio, dan Takifugu, gitu. Nah, lalu kemudian kelebihan dari banyaknya spesies. Jadi Orisias ini ada sekitar 35 spesies yang tersebar di Indonesia, gitu ya. Dan 20 sekian spesiesnya itu ada di Sulawesi, unik sekali ya. Nah, itu potensinya, tapi memang orang-orang akhirnya banyak meneliti di Sulawesi saja, tapi Sundalen ini dilupakan. Bisa jadi Sundalen ini punya lebih dari 2 spesies itu tadi, Sundalen Indonesia. Nah, tapi singkat cerita, diversitas Orisias ini itu sangat menguntungkan sekali sebenarnya untuk digali, karena dia punya variasi adaptasi yang berbeda-beda. Begitu. Baik dari morfologinya, baik dari fisiologinya maupun ekologinya dia. Jadi kita bisa menyesuaikan, katakan kita mau pakai penelitian A itu membutuhkan Orisias ini yang spesifikasinya seperti apa. Kita kayak milih karakter dalam game begitu. Itu bagusnya Orisias itu seperti itu. Lalu kemudian kelebihan model dari Orisias sendiri ya ketika di penelitian itu karena dia punya generasi yang singkat. Jadi dia cepat besar lalu kemudian cepat beranak kemudian pokoknya apa ya perpindahan generasinya itu dalam waktu yang singkat begitu jadi budidayanya pun juga bisa diusahakan gitu ya lalu kemudian embrionya transparan seperti itu makanya dia salah satu penelitian yang menggunakan desain ini adalah embriologi nanti nah lalu kemudian ukurannya kecil jadi kita tidak makan banyak space dan lain sebagainya. Lalu kemudian penelitian yang menggunakan model Orisias ini apa saja sih? Biasanya itu adalah ekotoksikologi. Jadi menguji ini kadar racun dalam ekologi gitu ya. Lalu kemudian anatomi komparatif, endokrinologi, embriologi sampai transgenik. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali kegunaan dari Orisias ini di ilmu pengetahuan. Seperti itu. Dan ini adalah last slide. Thanks all. Let's start the group discussion. Jadi kita sekarang akan mulai berdiskusi. Seperti itu, teman-teman. Ada yang ditanyakan? Halo?
Masih sepi. Masuk, masuk. Oke, Asmi. Bagaimana Mas Asmi? Ada pertanyaan? Atau Mas Resang, Mbak Desi, Alfi, bisa tulis di kolom chat juga kalau misal ada pertanyaan, teman-teman. Resang, monggo Sang. Iya Mas, tanya izin tanya. Oke, oke. Nah tadi kan ya dari penjelasannya Mas Ahsan sebelumnya itu kan kayak seolah-olah itu menggambarkan bahwa si spesies yang diteliti Mas Ahsan khususnya yang Orisias javanicus sama Hupsi ini kan ditemukan di dua jenis perairan yang berbeda. Nah, Iya, apakah dari dari dua jenis perairan ini emang memang merupakan salah satu ciri pembeda spesies atau memang sebenarnya dari kedua spesies ini sebenarnya memang mempunyai kemampuan Eurihalin tapi memang kebetulan aja ambilnya di air tawar gitu. Satunya kebetulan aja di air payau gitu. oke, oke. Baik. Pertanyaannya bagus dan memang ini pertanyaan yang cukup penting sebenarnya. Karena Orisias hapsi dan Orisias javanicus ini ketika saya penelitian itu saya tidak menemukan adanya kejanggalan seperti itu dan Orisias javanicus tapi saya sangat paham sekali Orisias javanicus itu bisa hidup di air tawar. Jadi ketika kita ambil katakan dari muara gitu ya, lalu kemudian di rumah kita taruh di apa di air tawar itu dia masih bisa hidup gitu. Dan saya sudah pernah membuktikan begitu. Jadi dia cuman memang saya tidak menemukan Orgias javanicus yang kemudian dia menempati air tawar pada saat itu. Cuman baru-baru ini ya salah satu salah satu teman ini ya bukan teman sih lebih ke kolega mungkin ya. Itu dari BRIN Bapak Daniel Mukodongan. Ini dia juga fokus di Orisias begitu dan dia habis mengeluarkan satu jurnal yang menyatakan ada satu tempat di mana kita bisa menemukan kedua spesies ini ada bersamaan. Seperti itu. Jadi untuk air ini adalah hipotesis awal saja. Tetap nanti kita bisa hitung lagi morfologinya. Begitu. Atau kita lihat lagi morfologinya. Tapi kalau untuk salinitas air, ini bisa dijadikan hipotesis awal sekali. Kalau semisal dia air asin, kemungkinan besar dia Javanicus. Kalau air payau, kemungkinan besar dia Javanicus. Tapi kalau semisal dia itu air tawar, bisa jadi Javanicus, bisa jadi Hapsi. Saya belum tahu atau belum menemukan Hapsi itu di daerah rendah seperti itu. Setahu saya ya, saya bisa jadi salah. Tapi setahu saya, Hapsi itu tidak pernah di muara. Begitu. Begitu, Sang. Oke, Mas, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Halo? Mungkin dari Mas Alfi, Mbak Desi, atau Mas Aman, ada pertanyaan? Atau ada yang dibingungkan ini? Kita bisa bahas lagi ini. Eh, Mungkin aku mau tanya. Oke, Man. Monggo, monggo. Eh, ini mungkin kan tadi kita ngomong tentang apa namanya ya, Sundaland kan. Iya, Itu itu mungkin bisa eh, apa mungkin bisa dijelaskan gitu daerah persebarannya maksudnya eh, itu apakah apa namanya ya persebarannya itu nggak nyampe ke daerah timur atau untuk dari Mas Ahsan sendiri di sini belum ada penelitian untuk yang di daerah timur ya karena ini kan kalau Sundaland itu kan memang basically Indonesia kan dibagi jadi dua ya ada oke. yang dulu nyambung ke Asia sama ada yang nyambung ke Australia kan
Jadi kayak yang Iya, bagian iya. timur-timur kan ke arah Australia nyambungnya, terus yang itu tadi ada gambarnya, yang ini. Mhm. Yang ini kan nyambungnya ke Asia ya. Itu Mhm. apa, persebarannya itu cuman ada di Eh, Asia aja ya untuk apa, Orisias ini gitu loh, atau memang ada persebaran di daerah lain gitu kan. Yang mungkin yang paling umum kan yang ada di Jepang ya kan, rice fish yang di Jepang kan umum banget ya, mungkin yang paling terkenal lah gitu kan. mhm. Sementara yang di Indonesia itu kayaknya nggak, apa ya, ya mungkin kalau nggak diteliti sama Hasan mungkin waktu itu aku nggak tahu gitu kan masuk ke Indonesia gitu. Oke, oke. Hmm, gimana kalau itu persebaran? Oke, jadi menanggapi persebaran ya. Sebenarnya ini adalah peta yang dikeluarkan oleh Parenti 2008. Ini terkait dengan ini apa? Ini keluarga Adrenistidae. Jadi keluarganya Orisias itu sendiri begitu. Nah, kalau nah kita clearkan dulu kalau misal konteksnya itu Adrenistidae, memang sejauh ini itu tidak sampai menembus daerah Sahul. Begitu. Jadi cuma sampai ke Walase. Begitu kalau di Indonesia ya. Kok Mas Aman tanyanya itu daerah Sahul, saya kurang tahu. Bahkan Ya, saya kurang tahu apakah di daerah Kalimantan yang bagian atas gitu ya, Borneo atas, ini tidak ada Orisias atau ada, itu saya kurang tahu. Filipina pun tidak ada laporan, begitu. Ada Orisias di sana. Dan kalau semisal konteksnya ini Urdu, maka ada. Kalau kita naik lagi ya, bukan Adrian City D, tapi kita lebih ke Beloniformes. Kalau Beloniformes ada, dia bahkan di laut gitu memang mainnya, begitu. Kalau apa teman-teman mau tahu apa yang satu ordo sama Orisias ini apa? Julung-julung itu satu ordo sama Orisias. Lalu kemudian mungkin teman-teman julung-julung ini banyak ya. Ada apa? Ada yang ikan yang apa moncongnya dua begitu ya, apa sama-sama panjang ya, jenis-jenis gar begitu, tapi gar yang dia bukan gar yang di Amerika tapi gar gar laut begitu ya, itu ada. Lalu kemudian ada yang dia panjang cuma di bawahnya tok, itu atasnya ini tidak tidak ini apa tidak tidak panjang, itu julung-julung yang biasa kita temukan di sungai, di muara, di apa itu masih satu ordo. Nah itu sampai ke apa ke Sahul, termasuk yang menjadi kerabatnya Orisias ini itu ikan terbang itu masih masuk di situ. Apa ikan terbang itu masih masuk Beloniformes begitu. Nah itu banyak. Kalau misal kita konteksnya adalah ordo, tapi kalau memang Adrenicidea itu memang khusus sampai ke sini saja, ke Walase saja. Dan kemudian Kalimantan pun kita tidak ada catatan dia di atas Kalimantan yang bagian atas, begitu ya. Malaysia bagian atas itu kita tidak ada catatan, begitu. Termasuk ke Filipina seperti itu sejauh ini. Filipina yang bagian bawah ini, yang di atasnya apa di atasnya Sulawesi, begitu. Tapi kalau Lester Sunda ini kan masih masuk Walase ya, dan dia memang terlepas dari Sulawesi, itu ada di daerah timur. Itu masih bisa ditemukan baik Javanicus maupun Timorensis itu ada begitu. Itu man. Jadi barriernya karena memang barriernya ini dia sepertinya itu tidak bisa memang tidak bisa menembus laut gitu loh. Walaupun ada percobaan dari Javanicus katakan itu dia sampai salinitas 40 kalau kalau nggak salah saat itu. 30 apa 40. Tinggi sekali salinitasnya. Tapi dia memang secara alamiah dia tidak sampai untuk bisa bermigrasi melalui laut. Begitu man penjelasannya. oke, oke, oke lah kalau gitu udah menjawab. Mungkin yang lain bisa gantian dulu tanya sambil mikir pertanyaan-pertanyaan lain. Oke, oke. Mas Alfi, Halo, halo. halo, siap Baru Mas balik Alfi. guys ya.
Iya. Suka aku ini nuansanya tuh kayak aku ini apa di harus bertanggung jawab atas apa yang tak tulis. Kayak merasa cemas gitu. Cemas Ya, versi ini 2. mungkin mau nanya Ujian tentang lagi, prinsip ujian ya. lagi. Lah iya. Ya, mau nanya tentang prinsip ya, prinsip. Tadi kan Oke, sempat dijelaskan kalau ternyata secara morfologi, dendrogram secara morfologi dan dendrogram secara genetik tadi ya, yang biasa disebut dengan filogenetik. filogenetik ya. Mm, Ah, itu kan bisa menunjukkan perbedaan gitu ya. Dengan, iya. katakanlah, walaupun dengan spesimen yang sama gitu ya. Mm-mm. Begitu ya. Nah, mau tanya, apakah ada prinsip dalam penentuan mungkin tingkat spesies atau menentukan ya dalam artian mungkin menentukan spesies itu terpisah atau enggak atau menentukan kekerabatan apakah ada urutan prioritas gitu ya terkait data-data yang mungkin uh, tadi bisa berbeda gitu. Ini kan tadi baru cerita 2 dendrogram kan, sebenarnya bisa banyak Mm. dendrogram gitu kan, bisa dari protein, bisa dari dan lain-lain lah banyak ya yang bisa dijadikan pohon dendrogram gitu kan. Nah itu Betul, betul. apakah ada urutan prioritas gitu terkait dari berbagai banyak data yang mungkin bisa berbeda hasilnya satu sama lainnya. Oke, kalau nah ini emang prinsip banget sih. Ini mendasar, ini bukan dasar lagi ini. Nah, jadi untuk apa ya? Kalau misal kita klasifikasi, intinya kan pertanyaannya kan kalau kita klasifikasi itu mana yang didahulukan nih? Apakah dia itu analisa yang dari morfologi, apakah dari genetik, apakah kemudian nanti kalau misal ada yang dari protein, ada yang dari ekologi, ada yang dari apa gitu ya. Nah, sebenarnya walaupun saya itu bidangnya genetika populasi, tapi saya selalu berpendapat bahwasanya genetik ini adalah data pendukung begitu. Dia bisa membantu kita untuk mengestimasi, namanya juga estimasi perkiraan gitu ya. Mengestimasi apa sejak kapan sih dua spesies ini itu terpisah. Oh, dari zaman Eosen, oh dari zaman apa Devonian apa dan sebagainya. Itu bisa kita estimasi gitu ya. Nah, lalu kemudian apa apakah kemudian nanti oh katakan ada dari morfologi, ada dari apa ada dari protein, ada dari apa, mana yang kita benar-benar rujuk begitu. Kalau dari morfologi, memang kita tidak bisa mengestimasi sejauh itu mungkin ya. Sependek pengetahuan saya, kita tidak bisa mengestimasi. Katakan datamu morfologi gitu ya. Nah, terus kamu perkirakan, ini kira-kira dia terpisah sejak berapa tahun nih cuma dari data morfologi. Itu aku tidak pernah tahu ada orang yang bisa melakukan itu. Begitu. Tapi memang ketika kita melihat deskripsi spesies, itu se sebagian besar itu merujuk pada morfologi. Begitu. Itu sudah valid, apa maksudnya sudah bukan valid ya. Itu sudah sangat umum karena orang yang paling awam pun itu pasti merujuknya morfologi. Begitu. Nah, prinsipnya kan penentuan spesies itu kan suka-suka peneliti. Kan gitu kan. Apa di The Origin of Species, Charles Darwin kan bilang ya intinya ya kalau kamu apa orang-orang itu selalu berdebat tentang spesies, tapi kalau misal para naturalis itu lihat lihat sampelnya, dia bisa ngomong oh ini spesies beda, kan gitu. Artinya suka-suka naturalis, suka-suka orang yang kemudian ya apa yang kemudian menentukan. Nah, tapi yang nggak sesuka-suka itu dalam artian akan menimbulkan banyak sekali perdebatan pastinya, gitu loh. Banyak sekali perdebatan dan lain sebagainya. Yang paling mudah untuk diterima adalah morfologi, begitu. Kalau genetik bisa jadi di debat, oh, genetik nggak pasti itu dan lain sebagainya, karena nggak kelihatan langsung gitu ya. Orang yang bukan genetik, kalau kita sudah, oh ini terpisah dari zaman ini dan lain sebagainya, gini gini gini, bisa ditolak.
Tapi kalau misal kamu lihat kan, oh ikan ini dua. Nah, itu loh moncongnya lihat beda. Oh itu loh matanya lihat dia lebih kecil proporsinya. Oh itu loh lihat siripnya itu loh dia jari-jarinya beda banyak dan lain sebagainya. Itu lebih mudah diterima. Ini apa ini sependek pengetahuan saya ya. Jadi mengapa kemudian morfologi itu lebih penting daripada yang lainnya dan yang lainnya ini menjadi pendukung. Nah, kalau semisal kemudian pendukung tersebut itu sama dengan analisa morfologinya, maka tidak akan ada permasalahan. Tapi yang jadi masalah kan yang kayak gini nih, yang kemudian, loh, kok kok beda? Kok ada dua genus dalam satu grup, sementara empat grup ini dia harus ya semua dan sebagainya. Itu menjadi masalah. Nah, itu perdebatannya. Kenapa kok ini, loh ini kan sudah ketemu nih, genetiknya kayak gini. Kenapa kok nggak langsung direvisi? Nah, itu PR lagi, karena kita harus mendeskripsikan ulang gitu, mendeskripsikan secara morfologi ini apa yang menjadi pencirinya dia. Kalau misal kita bedakan dari level genus, apakah kemudian seperti Cana dan para Cana cuma dibedakan dari distribusinya? Itu ya bisa saja sebenarnya. Cuma yaitu konsekuensinya berat untuk kemudian mendeskripsikan se ekstrim itu gitu. Makanya ini apa nggak dideskripsikan karena itu walaupun kita sudah kelihatan mata nih, ini sudah ini nih udah seperti ini adanya. Tapi kita masih merujuk pada morfologi. Begitu, Vi. Apa menjelaskannya? Hmm. Dalam artian maupun protein itu pun juga bisa didebat akhirnya. Tapi orang lebih menerima nanti morfologi. Kalau kamu bisa menunjukkan perbedaan morfologinya, itu lebih aman gitu. Hmm. Berarti gini barangkali ya, mungkin asumsinya ya. Jadi Mm-mm. eh, semirip-miripnya itu pasti akan ada perbedaan gitu ya, secara morfologi ketika dia beda spesies. Mungkin kalau sekiranya nanti di genetik ditemukan perbedaan, maka dicari bedanya apa secara morfologi gitu. Barulah nanti dia bisa dikategorikan berbeda gitu ya. Mungkin ya, Lah, kenapa dia ruwet gitu ya. lah itu masalahnya, Vi. Masalahnya di sana. Lah iya Mungkin kalau yang juga perbedaannya diadaptasi, nggak terlihat kan gitu ya. lah iya, Mungkin perbedaannya nggak terlihat kan gitu. iya. Kalau aku ini ya, kalau aku menggambarkan ya, ada ikan yang dia bisa dideskripsikan itu dari morfologi. Nah, morfologi ini juga banyak, Vi. Apakah morfologi Benar. yang nampak di mata? Apakah morfologi yang harus apa yang harus Ya. dibedah lah, apalah? Ada kayak gobi-gobian gitu ya. Itu perbedaannya di pori-pori sensorik. Kita lihat polanya pori-pori sensorik. Lah itu kan harus pakai mikroskop atau harus pakai kaca pembesar lah apalah. Nah orang kalau nggak punya rasa enggan kan nggak bisa tuh lihat secara langsung gitu kan. Maksudnya banyak hal yang apa yang nggak punya mata super itu kan nggak bisa kita lihat itu. Kok rasanya apa maksudnya ya itu lah, apa kita nggak bisa lihat langsung ada yang dia perbedaannya di jumlah tulang tadi kan sempat Orisias itu di vertebrate-nya nah itu juga PR ya apa kita lihatnya ada ya kalau masih tulang lah kalau semisal kayak dia perbedaan genus antara ikan sili dan ikan tilan itu ada di apa struktur otot nah itu tambah lebih sulit lagi loh otot tuh. Kalau tulang tuh masih kelihatan loh, kita hancurkan kelihatan otot. Itu kalau Iya. busuk udah hilang loh. Begitu diawetkan langsung nggak kelihatan nih. Nah itu bisa. Lalu kemudian antara yang diteliti Berarti oleh, memang utamanya Mm-mm. memang morfologi dulu ya. Kalau Oh nanti ditemukan data lain, mungkin kita cari lagi kan gitu di morfologi. Apa bedanya kan gitu. Mungkin data lain ini bisa mengindikasikan kan gitu. Mungkin ada perbedaan morfologi yang belum ditemukan gitu kali ya gambarannya. iya, cuma morfologi ini juga kita juga berdebat, Vi. Karena ya apa caranya kita menentukan subspesies dengan spesies. Kadang ada Hmm, ikan yang perbedaannya sangat kecil di mata kita. Perbedaannya sangat minim sekali. Tapi dia dibedakan secara spesies, bahkan genus. Gitu loh. Ada yang ikan perbedaannya banyak sekali. Tiba-tiba dia cuma dibedakan subspesies. Ada seperti itu. Gitu loh. Jadi dia banyaknya pun
ya banyaknya perbedaan morfologi pun itu tidak menjamin dia bisa dikategorikan di tingkatan mana. Gitu, Vi. Nah, itu kalau morfologi. Nah, kalau adaptasinya dia tingkah laku, mampus, Vi. Hmm, Ya apa? lebih ruwet lagi. Nah, itu masalahnya. Lah kayak katakan, kadang kita juga nggak tahu ya dari dari fisik kita bisa katakan oh dia oke katakan ada satu tuna namanya tunus tonggol dia. Ini satu-satunya tuna yang kemudian dia lebih sering disebut tongkol. Makanya dia namanya tonggol. Sependek pemikiranku itu dari tongkol maksudnya. Tunus tonggol. Nah, itu dibandingkan dengan tuna-tuna lainnya, dia tingkah lakunya beda. Walaupun mungkin secara morfologi iyalah ada lah perbedaan kita bisa lihat, tapi tingkah lakunya pun itu juga perlu diamati karena ini tuna ini itu satu-satunya tuna yang bisa ditemukan di utara karena apa dia menghindari turbulensi. Jadi dia nggak mau ke tengah gitu loh. Hmm, Nah justru itu mencari perairan tenang deh ya. heeh. Dan kalau kamu bedah dia nggak punya gelembung renang. Jadi perbedaannya di dalam beda dengan tuna-tuna lainnya. Tingkah lakunya ada. Lalu kemudian morfologi yang di dalam ada, yang di luar ada. Lah kalau semisal dia cuma ya di dalam dan tingkah laku toh, ya apa? Terus kalau kemudian cuma tingkah laku toh yang di dalam nggak ada, ya apa? Itu kan juga pertanyaan. Kayak gitu. Itu Hmm. untungnya contoh yang tak maksud itu dia masih ada perbedaan ini gini-gini. Ya, kayak katakan gobi. Gobi itu bisa apa di ini apa dideskripsikan sebagai spesies baru cuma gara-gara beda karang. Beda adaptasi dia terhadap karang yang dia huni. Ya Beda preferensi bisa beda spesies ya. itu kan tingkah laku toh. Ini apa terus caranya? Masalah preferensi doang ya. Iya, ya kita kan nggak tahu ya. Ya apa maksudnya? Iya, iya. Nah itu, Balik lagi berarti ini ya keabu-abuan spesies itu sendiri ya masih iya ya lah karena kayak definisi burung. juga nggak jelas ya. Iya, yang paling gampang kan kita ngambil contoh kan burung toh. Beda nyanyian dia beda ini, beda spesies. Padahal morfologinya sama, 100% sama. Kan itu toh, ada kasusnya toh itu. Dia Nggak, dia gara-gara beda nyanyian dia tidak bisa kawin gitu ya. Dia bisa kawin iya, bareng, makanya dia nggak beda spesies ya. lah satunya ngomong I love you, satunya ngomong Tresno loh. Ya apa, Vi? Nanti satu Jawa, satu Inggris katakan. Apa? Ini nggak paham tuh ngomongnya apa. Gitu loh. Terus kemudian yang Jawa cuma ngomong nggak bisa bahasa Inggris lah ya repot. Ya pasti nggak bisa kawin, bro. Moro-moro kawin kan aneh. Nah kayak gitu itu isolasinya itu bisa jadi tingkah lakunya dia. Kayak gitu. Itu juga jadikan PR. Lalu kemudian genetik. Genetik bisa sama, tapi morfologinya beda sekali. Kan itu sering tak contohkan ya. Tapi dia secara ekologi beda. Dia bedanya cuma di ekologi. Morfologi dan ekologi. Katakan morfologinya jelas beda, tapi genetiknya sama. Dia bisa Muncul kawin peristiwa dan epigenetik menghasilkan gitu ya. apa? Muncul peristiwa epigenetik gitu ya. I bahkan dia 100% sama loh. Apa 100% beda loh, Vi. Kalau misal kita lihat Oh, kasat mata, beruang kutub dan beruang grizzly itu kan bisa buat anak yang steril, yang fertil secara alami. Itu kita mau bilang dia beda spesies, tapi dia anaknya fertil, genetiknya sama. Ya apa? Tuna, kamu bilang tuna. Oh, tuna sirip kuning, tuna sirip biru, tuna sirip. Loh itu loh kalau misal kamu ambil si owannya, kamu lihat dia nggak sampai 2%. Itu secara genetik sama. Tapi secara morfologi kita yakin beda. Ini sama kayak gini. Secara morfologi dia beda jauh. Tapi secara genetik dia masih masuk di grup Celebensis. Nah itu. Itu kan akhirnya kita berdebat terus kalau misal kita ini. Ada tak yang ada tak orang yang yang akan terima kalau misal tuna itu tak jadikan satu spesies karena si O1-nya sama semua. Kan nggak tapi ada. memang ini sih, kalau membedakan spesies cuma berdasarkan hewan juga terlalu sempit ya, karena memang kan itu kan cuma salah satu, cuma sedikit bagian dari DNA yang diturunkan kan gitu ya. Bisa jadi mah Ah, dari ini, dari yang lain kan, entah dari sRNA atau apa kan itu bisa jadi kan, belum tentu dari si O1-nya gitu ya, perbedaannya kan gitu.
Tapi kan kalau Tapi untuk menafsir apa kalau untuk menganalisa semua ya tidak mungkin kan. Tidak untuk betul, teknologi zaman sekarang. betul, betul. Dan bisa jadi juga DNA itu kan dia urutannya bisa sama, tapi protein yang dihasilkan kan beda, Vi. Gitu loh. Ah, Nah iya. kan kita mau debat masalah DNA loh, proteinnya beda kok yang dihasilkan. Kita masalahnya cuma lihat urutan basanya atau nggak lihat proteinnya ya. Debat terus itu orang protein sama orang DNA. Yang morfologi cuma ngakak aja dia. Lah, geblek lah itu lo kelihatan beda. Kamu ngapain? Lo orang capek-capek analisa ya beda, kelihatan yang munculnya beda. Iya, orang paling awam aja tahu kalau itu beda gitu. Baik Kayak lagi ada ya, orang, lebih ke terapannya ya. Jadi secara terapan memang secara morfologi masih paling mudah untuk diterima untuk saat ini gitu ya. iya, heeh. Nah, kayak Pak Gede sekarang dia fokus ke apa? Dia mulai lirik-lirik lagi ini untuk apa? Untuk tulang otolit, tulang kuping. Ada orang yang membedakan spesies dari tulang kuping. Kayak Pak Gede ini kan dia juga ingin melakukan itu juga. Nah, itu tulang kuping yang dilihat beda spesiesnya apa. Kalau di tuna itu dia bukan tulang kuping yang di highlight itu nggak tahu ya kalau apa tulang kupingnya dia beda apa enggak. Tapi yang di highlight itu adalah bentuk hati. Kau bayangkan. Tuna itu dia hatinya Nilai dari bentuknya hatinya beda. gitu ya. Hmm. Jadi itu adalah gambaran looking from inside gitu loh. Orang nggak Jangan lihat bisa covernya, apa. lihat hatinya. Iya, jangan lihat luarnya, lihat hatinya. Lah itu tuna. Tuna tuh kalau misal kecil kan dia kan ini sulit diidentifikasi. Baby tuna itu kan dia sulit Sama diidentifikasi. semua. Mm-mm. Tapi dia dilihatnya dari hatinya. Nah itu kan. Nah itu maksudku banyak sekali analisa-analisa itu cuma memang dia yang paling kelihatan pasti morfologi luar. Yang paling ini paling kayak Faik apa Mas Faik itu dia elektronema Tetradactylum sama Radium itu dia cuma menemukan apa bedanya dia ngomong beda paling signifikannya yang ngitung sisik. Nih kau bayangkan sisik tok. Nah itu kan aku nggak bayangkan kalau misal dia nemu senangin SB gitu loh, short body gitu loh. Nah itu kok ngitung sisiknya ya apa beda Kok nanti? lebih dikit? Terus yang bentuk keris gitu kan, kok ngitung sisiknya ya apa? Tak tahu dah. Iya, iya. Itu menariknya di spesies itu kita nggak bisa sepakat dan aku nggak Bekerja mau di zona abu-abu. iyo biarkan itu abu-abu. Memang itu ya itu kan budaya ilmiah kan seperti itu. Makanya dia nggak bisa disepakati sudah. Karena akan didebat terus. Itu Vi. Nah ini ada Iva Sufaicusan, Vi. Anjay. Mana? Sudah Keluar. datang, Dit? Bangun deh. Iya, Sif-Sifan sama Aman dan Desi. Aman Desi keluar Oh, dia masuk. iya, iya. Oke, kaknya dia telat sejam. Males. Ah, Yes, yes. Ya itu Vi. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya ini cukup ini ya. Cukup ringan sih kataku. Ini siapa ini? Cusan ya pasti. Udah masuk aku tadi he tapi keluar lagi. Maaf kata dia. ya Ya apa cukup Vi? sih kalau aku. Karena memang Cukup ya. ini ya, karena memang terlalu detail kan. Jadi ya nggak banyak untuk ruang diskusi yang lebar. Betul. Iya sih. Dan memang ini kan sudah ini ya, apa sudah masuk ke contoh kasus mungkin ya. Dia terlalu spesifik ya. Jadi agak sulit Bagus untuk kok, Pak. ditanyakan di generalnya. Oke oke, ada pertanyaan lagi? Resang, Cusan, Tanya mah, sama-sama. tanya. Oh iya, monggo.
Sorry, sorry. Menyampaikan Desi ini ngechat katanya sudah malam live dulu. Kayaknya di situ Iya, beda daerah dia jam ya karena. Mm-mm. udah beda sejam deh daerah dia. Iya betul. Oke, dimaafkan Des. Ayo, monggo Sang. Ya, aku tanya terkait ini Mas. Tadi kan Mas Hasan jelasin panjang lebar yang terkait ekoregion itu loh. Oke. Nah, terus kan di penjelasan persebaran ikan orisias juga ini kan ternyata ketika ikannya udah beda ekoregion ternyata masih ditemuin spesies yang sama gitu loh. Mm-mm. Nah, terus yang pengen tak tanyakan, apakah sebenarnya perbedaan ekoregion ini benar-benar berpengaruh ke persebaran suatu spesies atau memang ekoregion itu kayak cuma ya perkiraan kira-kira aja gitu loh. Tapi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gitu. Paham nggak, Mas? Paham, paham. Oke, sekarang aku pengen ambil contoh ya. Satu ekoregion itu kita ambil Central East Java. Di Central East Java kita tahu ada Bengawan Solo dan Berantas. Apakah biodiversitas Bengawan Solo dan Berantas itu 100% sama? Pertanyaannya. Kalau Resang pernah lihat-lihat Bengawan Solo enggak? Ikan-ikan Bengawan Solo gitu. Kalau lihat langsung ikannya enggak, tapi cuma lihat sungainya ya pernah. Oh. Oke, jadi di Bengawan Solo ini ada ikan-ikan Bengawan Solo yang nggak bisa ditemukan di Berantas. Contoh, ikan ompok gitu. Ompok itu kayak lele gitu ya. Kayak lele tapi dia apa sirip dorsalnya kecil gitu. Nah, itu ada ompok siluroides. Itu cuma bisa ditemukan di Bengawan Solo gitu. Padahal itu masih satu ekoregion gitu. Lalu kemudian ikan uceng, Nemaseiles fasciatus, yang fasciatus ya. Yang fasciatus itu menempati di barat Indonesia, barat Pulau Jawa dan sampai ke ini apa? Sampai ke Sumatera gitu. Jadi Resang bisa bayangkan ada dua sungai yang masih satu ekoregion, tapi dia memiliki perbedaan biodiversitas. Ada juga apa sungai yang jelas berbeda karena dipisahkan oleh pulau, tapi memiliki ikan yang sama. Lalu kemudian ikan tawes. Ikan tawes itu bisa ditemukan di Jawa, Sumatera, bahkan Thailand. Gitu. Terus bayangkan ya, ada ikan yang dia persebarannya itu luas sekali. Ada yang dia kecil sekali. Kayak gitu. Nah, kalau misal pertanyaannya itu apakah ekoregion ini cuma basa-basi gitu ya? Karena kok ternyata nggak sesuai nih. Ini nggak ada barriernya seakan-akan gitu ya. Nah, itu kembali lagi ke spesies yang kita bicarakan. Apakah spesies tersebut itu memang punya kemampuan untuk apa ya? Untuk terdistribusi secara luas, artinya dia bisa menempati nis-nis yang banyak di berbagai tempat, ya, pangsa-pangsa yang banyak di berbagai tempat gitu ya. Apa kayak apa ya? Kayak katakan ini, katakan ada ada anak lulusan UB gitu ya. Apa mahasiswa-mahasiswa lulusan UB ini apakah dia bisa menempati lowongan-lowongan kerja di berbagai tempat yang luas gitu? Ataukah katakan dari kampus X gitu yang dia itu kampusnya katakan oh terkenal bermasalah dan lain sebagainya. Itu bisa apa seluas itu untuk mencari lowongan kerja di di tempat yang luas gitu ya. Katakan kita membanggakan UB nih. UB itu bisa sampai sini, situ, sini, situ. Ternyata kampus X ini dia cuma satu dua kota. Apa.
Nah itu dia beda kayak gitu ibaratnya. Jadi ya, kita harus juga fokus pada penentuan ekoregien itu sendiri berdasarkan apa ya? Tiga itu tadi ya. Penentuan ekoregien tadi itu kan berdasarkan ini ya, berdasarkan pola biodiversitasnya, hubungan ekologisnya, sejarah evolusionernya. Jadi dia tidak cuma pola biodiversitas toh, gitu loh. Bukan cuma biolog apa? Bukan cuma biotiknya toh, tapi dia yang kedua adalah hubungan ekologis. Berarti dia juga melihat abiotiknya juga, tidak cuma biotiknya toh, gitu kan? Lalu kemudian biotik dan abiotik ini juga dilihat sejarahnya seperti apa. Seperti itu. Jadi kompleks sekali dalam menentukan ekoregion begitu. Dan juga kembali lagi ke si biotiknya itu tadi, itu kemampuannya seperti apa dalam menempati pangsa-pangsa itu. Nah, dengan seperti itu kita tahu bahwasannya, oh ada ikan yang dia itu kemampuan untuk menempati pangsa-pangsanya di masa lalu itu cukup kecil. Sehingga sekarang dia menjadi ikan endemik di satu daerah. Oh ada dia yang kemampuannya itu apa besar apa tinggi sekali untuk kemudian apa menyebar ke berbagai tempat sehingga dia tidak endemik. Itu dia bisa ditemukan di negara A, di negara B, di negara C juga ketemu apa tanpa introduksi ya, tapi dia alami memang bisa ditemukan di mana-mana gitu. Nah, itu berarti kan kemampuan ikan itu di masa lampau juga kita harus lihat. Biotik di masa lampaunya juga kita bisa lihat dulu. Kayak gitu, Resang. Jadi, kalau dibilang apa ekoregion ini pengaruh atau enggak, sebenarnya pengaruh gitu dalam beberapa kasus. Tapi kalau misal kamu ngelihat kayak ikan tawes tadi, dari pendekatan ekoregion dia di mana-mana ya, kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi dia lebih luas saja persebarannya. Ada yang dia lebih kecil persebaran. Nah, ini asumsinya Orzias habsi itu dia tidak bisa tersebar begitu luas. Dia cuma di barat Pulau Jawa. Nah, ternyata dia ditemukan di Jawa Tengah juga. Artinya kan kita selama ini nggak tahu kalau sebetulnya dia itu apa bisa loh nyebar apa persebarannya itu ternyata lebih luas dari itu range-nya. Kayak gitu, Sang. Apakah menjawab? Menjawab Mas. Oke, oke, makasih. Enggak, aku takutnya ini. Ternyata kita bahas serius, ternyata ini, ternyata zaman dulu itu kita cuma dikerjain sama nenek moyang kita. Ternyata ikan ini ternyata dipindah-pindahin manual sama nenek moyang. Kan ya Ah, sia-sia. itu kasusnya sama kayak ini, Sang. Kayak pertanyaan ini apa? Betutu itu dia apa ini? Apa dia lokal atau enggak gitu? Karena secara genetik dia ini ya, secara genetik dia tidak menunjukkan signifikansi ya. Nah kayak gitu itu padahal kita yakin dia lokal kan pertama. Atau oh, jangankan nenek moyang sang, kita kadang dibodohi oleh oleh orang-orang yang belum nenek-nenek ataupun kakek-kakek kok. Ikan mujair tuh yang disalahkan Oh, oh kakek mujair. Itu dianggap lokal padahal dipindah-pindah doang. oke. Banyak. Berarti Apa sang? paham, paham. Ya. Berarti mungkin ya salah satunya kesalahan itu juga mungkin karena ketidaktahuan orang-orang zaman dulu mungkin juga. Betul, tapi memang ini sang apa untuk ini kan dunia saintifik ya, apa dunia sains. Nah, semua itu bisa diperdebatkan dan semua penentuan seperti ekoregion ini pun itu juga bukan penentuan asal-asalan seperti itu. Berbeda dari katakan kita pembagian kan macam-macam ya. Katakan kita samakan dengan pembagian, oh ekoregion itu kok dia beda ya sama pembagian
ini apa pembagian provinsi di Indonesia. Ya beda gitu loh. Kita enggak kan selama ini kalau ya sebelum sebelum ini ya sebelum aku main-main tentang ekoregion, aku apa angkatanku lah mungkin Alfi, aku Jusan dan lain sebagainya. Itu bermain-main dengan ekoregion. Itu kan selama ini kita genetika populasi itu bermainnya dari ini pembagian administratif, Sang. Oh, kota ini, tidak ada yang bahas ekoregion. Sama sekali dari dulu gitu loh. Tapi kan ilmu berkembang, akhirnya masuklah ekoregion apa, ya belajar dari yang dulu-dulu apa. Nah, itu baru dia didekatkannya seperti ini. Kayak gitu. Kalau semisal pembagiannya itu tetap di administratif negara, yo, yo bisa jadi yo ngaco. Oh, aku menemukan ini di Jawa Timur. Ini first record ini di Jawa. Harusnya ini cuma di Jawa Tengah. Padahal pendekatannya apa gitu loh. Itu kan beda. Pendekatan administratif dan pendekatan ekologis itu kan berbeda. Kayak gitu. Jadi kalau kata aku, ekoregen ini lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam pembagian-pembagian persebaran distribusi daripada kalau kamu pakai administratif katakan. Kayak gitu, Sang. Halo? Iya Mas, aku lupa nge-unmute. Oke oke Mas, paham paham. Oke, oke. Ada Ya Mas, pertanyaan? cukup. Alfi juga cukup, Vi. Cukup, cukup. Hmm. Ini yang bikin peta. Ya, apa yang bikin peta? Yang baru datang ini. Aman Kak, maaf nggak Udah bisa paham dia, ini. udah paham luar dalam di isi tulisanmu. Nggak Kak, Loh, loh, ini yang bikin cukup peta cukup kamu loh, cukup Jus. cukup. Ya, apa kamu Ap- ini? apa? Yang bikin peta ini, Kak. Oh, Sang, kalau tanya-tanya tentang ini, tentang apa, tentang persebaran, Kak, apakah ini yang bikin peta Jusan ini, Sang? Petaku debut guys. Bikin tok teknis guys. Pakai Berarti apa ada Mbak? ya di Argis ada ya ekoregion berarti memangnya. Argus, Argus. Illegal bro, Argus bro. Qgis bro. Ini apa sih? Hah? Qgis. Eh, oh, memang ada ya ekoregion di sana ya? Cari sendiri Pak, Bentar. cari sendiri. Nanti kayak Oh, ada file sendiri. cari file semua ini tuh cari file sendiri terus nanti baru diolah gitu. Hmm. Nah, uniknya, Saya Vi, memang sudah ada dalam. pencarian itu sekali jalan. Kalau kau tanya lagi, Jusan udah nggak bisa nunjukin. Ah betul, betul, sangat betul sekali. Karena aku kesel ya, Cus minta Cus kemarin, Cus. Oh, nggak tahu aku. Udah hilang lagi fileku ya Allah sayang banget. Astaga, padahal ini kan berguna banget ya, Ekoregen. Terus sekarang aku sudah tidak bisa membuat kontur sial. Jur, jur. Kok Lupa bisa loh ya? kalau ilmu itu nggak dipakai terus ya gitu lupa. Hmm. Anjay, dapat nasihat penting kita malam ini. Ini berarti Vi, dia ngode-ngode untuk kita request banyak nih, Vi. Dia pengen ini berarti pengen mengaplikasikan ilmunya kali ini. Betul. Bisa, bisa. Udah bisa ditutup dulu sebelum panjang ngawur-ngawur ya. Iya, sebelum kita hakimi Cusan ini ya. Cur, tutup dulu lah. Oke, terima kasih teman-teman. Dan mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop record. Waalaikumsalam.